madrasah mengko ning masjid nyapo, lek ora ning masjid yo nyapo, kan begitu kan? Pada akhirnya tafsil juga. Akhirnya karena tidak ditafsil, dimutlakan aja. Silahkan mau menjawab semutlaknya dengan kira-kira dengan tasawur seperti ini, semutlaknya itu bagaimana dijawab. Nanti tolong dipertegas jawaban itu diarahkan karena alasan apa, dan silahkan dijawab. Ini bertanya loh ya, belum jawab. Belum, tapi sudah ya. Bapak Kalidawir mau bertanya atau mau nopo? Oh, menjawab. Terima kasih. Oke. Saat ini mulai musabakoh. Musabakoh angkat papan gitu. Untuk pertanyaan 1A, bagaimana hukum mengalokasikan dana infak masjid untuk pengembangan madrasah? Oke, karena kita juga ingin iktisor, maka nanti saya minta ketika ditunjuk untuk menjawab agak panjang kalimatnya biar kita tidak mengulang lagi. Jawabannya apa, alasannya apa, titik gitu ya. Kepada sebentar, saya buka jawaban pertama. Bagaimana hukum mengalokasikan dana infak masjid untuk pengembangan madrasah? Monggo diangkat. Oke, saking Gondang, saking Darussoihin, kali napa nih kok? Kita wis. Pelosokan nih kok. Pelosok kandang nih kok. Oke, wajahnya sama. Saya menangkap ada wajah yang sama. Oke. Jadi ada 3 mujawib untuk termin pertama, yaitu saking Gondang, saking Ngajeng Mriki, kali saking Pelosok Kandang. Monggo saking Gondang dimanggaaken. Jawaban sekaligus alasannya. Oh, terima kasih. Jawaban yang pertama yaitu jawab adalah haram mutlak. Karena di situ sudah jelas ada tulisannya infak masjid. Uang tersebut itu khusus untuk masjid, untuk pembiayaan masjid tersebut, dan mayoritas orang atau orang mukmin, mayoritas yang menginfakkan di kotak infak itu pasti dia itu niatnya memakai uangnya itu untuk fasilitas masjid. Makanya uang tersebut kalau digunakan untuk yang lainnya, yaitu madrasah, ini saya tanyakan dengan tegas. Menurut sampean, madrasah itu termasuk masjidiyah atau tidak? bukan. Oh, bukan ya? Oke. Jadi jawaban pertama saya tangkap, ini jawabannya 1, haram, karena sudah dikhususkan untuk masjid. Menurut pandangan mujawib pertama, karena madrasah bukan masjidiyah, maka tidak bisa dialokasikan ke tempat yang lain. Oke. Kemudian yang kedua, monggo dipersilakan. Terima kasih. Oke. Ya, jadi kalau arahan kami itu awal mulanya adalah boleh secara mutlak. Awalnya ngoten. Baik itu lokasinya di dalam masjid, miliknya masjid, atau di luar masjid. Yang itu nanti pada intinya adalah yang terpenting bisa menambah keramaian di masjid tersebut, baik, dan juga ada manfaat yang kembalinya itu kepada masjid. Syaratnya rame. Rame. Yang kedua, manfaat yang kembali kepada masjid. berarti tidak mutlak ya? Apanya? Berarti boleh dengan syarat rame dan manfaat. Ya, tapi kan lokasinya itu kan mutlak. Baik di dalam masjid atau tidak, asalkan masih seyayasan, boleh. Oke. Begitu ya? Betul. Oke, saya tampung jawaban kedua. Ini alhamdulillah kita sudah menemukan sisi kanan dan sisi kiri ya. Jawaban yang kedua adalah boleh. Berarti nggak mutlak lagi, ini ada syarat. Oke. Jawaban selanjutnya adalah boleh karena ada unsur meramaikan
dan ada hal yang dirasakan kembali manfaatnya kepada masjid. Dengan dua alasan itu boleh mengalokasikan dana infak masjid ke madrasah meskipun madrasahnya di luar masjid, dengan syarat dua hal itu terpenuhi, yaitu menunjang keramaian, yang kedua kemanfaatannya terasa di masjid. Itu jawaban kedua. Ketiga, silakan jawab terakhir tadi, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Jawabannya boleh. Insyaallah sama dengan yang memang kayaknya agak berbeda. Nggih. Jawabannya boleh ketika ada maslahat untuk masjid. Dalam artian dicontohkan apa di situ, yaitu bisa mencetak generasi yang membangunkan masjid. Jadi kalau dipahami generasi ini seperti aja Ustaz. Saya ulangi, boleh ketika ada maslahat untuk masjid. Nggih. Sudah. Seperti apa? Oke, seperti apa? Itu sudah apa? Itu kita generasi yang bisa memakmurkan masjid. Mencetak generasi itu manfaat ya. Manfaat. Oke. Wah, ini bicara masa depan ini berarti. Itu pas ya, ini bahasa niat ini berarti ya. Oke. Jawaban yang ketiga dari Pucang Laban mengatakan hukumnya boleh asal ada manfaat kembali ke masjid. Titik. Dan manfaat itu berupa mencetak musallin gitu ya, mencetak kader masjid. Tadi mencetak takmir atau mencetak orang yang rajin sholat? Terserah ya, nggak kudu takmir toh. Oke, aktivis masjid gitu. Oke, ada 3 jawaban. Saya kira masih merucut pada 2 jawaban besar, antara boleh dan tidak boleh, begitu nggih? Ada penafsiran nih, jawaban penafsiran. Ada yang jawaban beda. Saya persilakan kepada jawaban sangat beda untuk menjelaskan jawabannya. Jawaban sangat beda atau jawaban yang belum di cover di 2 jawaban umum ini. Silakan. Monggo dari Mas Munut. Langsung mengatakan bahwa saya ini bisa dikatakan imam di masjid. Boleh apa tidak? Ya boleh. Boleh. Tapi alasannya beda. Kalau yang kedua tadi kan boleh dengan adanya maslahah. Kalau saya masih berani mengatakan ini imam. Berarti imaro itu bukan maslahah? Beda. Ya, bukan gitu ya? Karena nanti gini. Iya apa bukan? Ya karena nanti gini. Jadi permasalahan dananya nanti. Nah, itu kan nanti ada imam dan maslahah. Dan dengan imam tidak boleh untuk maslahah. Akhirnya untuk membolehkan semua ini harus diarahkan ke imam. Saya tangkap bahwa imaroh bukan masalah, betul? Bilang iya gitu loh, biar tegas. Lebih umum. Tapi soalnya tadi dijelaskan kalau imaroh ada perincian, kalau untuk masalah tidak boleh, betul? Coba dijelaskan lagi. Boleh dengan alasan madrasah itu bisa dikatakan imaratul masjid. Nah, kemudian itu termasuk masalah atau bukan? Ya, kalau jadi imam itu bukan masalah. Oh, gitu. Masalah. Oke, terima kasih. Spesifik ya. Ada jawaban saya kira masih terperinci di urusan nanti imaroh itu spesifik tidak disebut masalah pun, yang penting imaroh maka menjadi boleh. Sehingga ini pentasawuran imaroh seperti apa nanti kita akan tagih penjelasannya. Oke, ada 2 jawaban. Saya minta ibarat dari Bapak MWC Gondang untuk membacakan takbir mengenai keharaman mengalokasikan dana khusus. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ambil dari Abdul Muhtar. Farqon atau al-foroh darohimah liasariya biya imamah. Masalah balam tadunna barinah khalifi ala anna qasdahu mujarradu atabasuti al-muhtar lazimahu syira'u madukira wa imalakahu li annahu bilkun muqayyad yasrifuhu bima ayyanahu al-mukti walau mata qabla sorfihi fi dzalika intiqala liwarasatihi milkan mutlaqan kama wa dhahirun li zawali
taqyidi bi mautihi kama law matat adaba al-musibi ala biha qabla sarfi fihi fa innahu yatasarrafu fi malikuha kaifa sya'a wa la ya'udu li warad sati al-musib. Bahwasanya di situ dijelaskan kami ambil, yaitu seperti ada orang ini saya berikan uang untuk membeli imamah atau sorban. Nah, maka dia itu harus membeli sorban, wajib membeli sorban tersebut. Kalau dia dibelikan yang lain, ini tidak boleh diperbolehkan. Seperti hanya masjid, kota amal masjid, ini kan sudah jelas di kota amal itu sudah tertuang atau tertulis infak untuk masjid. Yang tegas infaknya ya? Iya. Ini kan sudah jelas bahwasannya sudah dikoyiti tulisannya infak ini adalah infak untuk masjid. Berarti uang ini dialokasi untuk masjid. Seperti hanya untuk misal memberi gaji kepada muadzin atau bisyarah kepada khotib ila akhirih. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu garis yang bisa disimpulkan oleh kami adalah mentasawurkan hal yang tidak semestinya karena sudah dikhususkan, seperti mengkhususkan dibelikan untuk udeng-udeng kemudian kok dibulukan selain udeng-udeng, maka ini namanya penyelewengan. Betul ya? Oke. Berarti nanti Anda harus punya ibarat takbir yang memahamkan penyelewengan ini boleh gitu. Atau bagaimana ini bukan disebut dengan bukan tasarruf semestinya. Bahasa kasarnya penyelewengan, bahasa halusnya diarahkan yang terbaik. Nah, oke. Sekarang kepada yang mengatakan boleh, Anda juga perlu menyampaikan bahwa ini adalah mentasarufkan kepada semestinya. Oke. Kepada PP Darus Sholihin dipersilakan. Terima kasih. Jadi arahan kami itu memperbolehkan secara mutlak ketika bisa menambah keramaian masjid itu bisa berupa sholat jamaah dan kegiatan yang lain. Atau untuk pengkaderan takbir yang nanti kembalinya itu kepada masjid juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kitab Umdatul Mufti. Wa qala Ibnu Hajar fi fatawihi wa anil Bawawi wa ghairihi annal mawqufa ala masalihil masjid aw ala masjid yajuzu sirahul hasbi wa tuhni minhu wal qiyasu jawazu sarfi ilal muadzin wal imam aidan wa sarfu ala nahwil manarah wal bikri wal bikah laisa min haitsu dzatiha bal min haitsu intifa'il masjid biha kasarfi ala risya'in lil bikri wal muadzin lil manarah wa huwa yufidu anna ma'adai nafruhu lil masjid wal musallin fihi yajuzu as-sarfu alaihi minal mawquf di masalihil masjid. Jadi pada intinya gini, untuk gambaran saya itu tidak hanya wa sarfu ala nabil manarah wal bikri wal bikah. Ini kan mentasarufkan digunakan untuk menara, untuk sumur atau untuk kolam. Yang mana nanti intinya adalah dari situ nanti intifak kepada masjid. Berarti Anda tegaskan contoh yang Anda bacakan adalah hal-hal yang masih kelet yang masjid. Betul ya? Ada nggak contoh yang nggak kelet yang masjid? Menara dan lain-lain yang Anda bacakan, itu kelet di masjid. Saya memahami begitu. Anda punya nggak penjelasan bahwa ketika benda itu ning rodo adoh karo masjid sehingga seperti yang kita tanyakan ada perkuatan apa tidak? Nggih. Nah, kaya ngoten niku. Kados sejenis tukang parkir lah. Lek adzan kan jelas ning menjero masjid. Nah iki adzan ning ngarepan masjid oleh gaji ngono contone. Masalah birka, ini kan bahasa birka ini jangan ditandirkan dan jangan dipandang seperti birka kolam jejingan tapi birka yang seperti kolam pancuran air taman-taman di masjid-masjid yang
apa modern ya, yang dimana ini adalah nafsunya kasrotil muslim, dipandang bukan dari jatuhnya birkah, tapi adalah nafsul muslim. Berarti Anda spesifik kepada mentandirkan kepada birkah gitu aja ya. Madrasah itu seperti yang dipahami dalam birkah, karena birkah itu bukan bentuk masjid tapi masjidiyah, maka juga itu ada kemaslahatan yang tidak langsung malahan, maka itu disebut sebagai pemaslahatan nggih. Kemudian yang peramaian tadi belum. Iya, maslahatnya kan ini. Jadi gambarannya itu kalau kita misalkan untuk yang birkah atau yang manaroh, yang biri, yang sumur itu nanti kan kemanfaatannya kan tidak secara langsung. Tapi itu nanti kan dari adanya birkah biri itu nanti kan banyak orang yang datang ke masjid. Sama juga ketika di madrasah itu nanti dari santri TPQ itu nanti kok berjamaah di situ, berarti ya juga sama dengan itu. Manfaatnya kan larinya kepada masjid juga. Oke, terima kasih. Rami ada ibaratnya enggak? Rami itu ya dalam rangka takmir tadi ya, imaroh tadi ya. Oke. Karena gini, untuk imaroh nanti kan jenisnya ada dua. Ada imaroh maknawiyah, ada imaroh isi. Disimpan dulu. Oke. Nanti cepat selesai nanti amunisinya. Dikeluarkan sedikit-sedikit dulu, ditahan. Terima kasih. Dari Pucang Laban mau menambahkan ibarat mengenai mengkader takmir bagian dari maslahah atau yang mendekati itu. Monggo dibacakan. Pelosok kandang. Kelihatannya kayak Boyolali tapi pelosok kandang ya. Monggo. Sebelum dibacakan dulu kita beri waktu. Ibaratnya sama yang pahami sama dengan sama yang dari Mustaqim bahwasanya tekannya adalah lesan hasil dan dari hasil intifak masjid. Bukan dari zatnya, jadi maunya, tapi intifak masjid berarti mengambil bisa mengambil manfaatkan yang daripada masjid. Salah satunya madrasah itu apa sebenarnya? Oke. Berarti ibaratnya sama ya? Sama. Oke. Yang kader-kader tadi belum ada tadi ya? Menarik itu kalau ada ibaratnya itu, mencetak kader musoli. Secara sodih dari beratnya ada. Oke, terima kasih. Berarti kita masih punya dua jawaban besar. Oke, setelah ini saya ingin ada yang mengerot. Tapi saya simpulkan dulu, ada dua jawaban besar antara boleh dan tidak. Yang mengusung tidak boleh karena ini sama dengan mengalokasikan sesuatu yang tidak semestinya, tidak sesuai dengan yang seharusnya niatnya penyemplung itu si orang yang berinfak. Kemudian yang mengatakan boleh karena madrasah adalah bagian dari kemanfaatannya masjid dan keramaiannya masjid. Kemudian saya memilih ya, mohon maaf ini saya pilih dulu, kita akan memilih kepada bentuk takmir ya, karena jawabannya ini kemudian kita uji bersama-sama kepada musyawirin, apakah pentakmiran seperti ini atau penmaslahatan seperti ini lolos dari jeratan sorfu mala seharusnya. Oke, kepada Bapak campur darat dan juga ngunut ataupun dari Pak Pucang Laban, siap-siap untuk menjawab pertanyaan sangkalan dari musyawirin. Kepada yang menyangkal silakan diangkat. Dari Kalidawir, dari Ngantru, kali sekedap nikirin gitu. Nama nih Bu? Dalam Purwono. Kepada Kalidawir, Wonokromo dan tadi siapa sekali? Ayo Ngantru, kita silakan. Berarti Kalidawir, kemudian disusul kemudian Wonokromo, kemudian Ngantru. Monggo kepada Kalidawir dipersilahkan. Ngerot untuk yang ini bentuk pemaslahatan dan bentuk pentakmiran. Di mana sisi rot Anda? Yang dirot panjenengan kali yang Pucang Laban. Mik. Oh mik. Oke.
Lek mboten neten mboten mantep. Nah, nggih leres. Jenengan kok mboten gadah niatan ngerot gawe ibarat to nggih? Oh, nakal. Nggih. Kepala masalahnya. Nggih. Tahu-tahuan. Wih, ngeri. Berarti ini ibarat tok ndak ngomong tok nggih. Monggo. Ini ya, artinya saya bukan tidak setuju kalau tidak seperti imam, tapi dalam hal alasan sebenarnya kalau tentang misalnya kalau yang sudah otomatis ada tetapi ketika madrasah menabur, maka di sana akan diajarkan tentang agama, tentang imam, tentang Islam, tentang sholat berjamaah, maka dengan otomatis walaupun tidak di area madrasah, di area masjid itu bisa sudah aturan itu sudah tercukupi, maka ketika nanti dalam masjid dialokasikan ke madrasah yang di area masjid yang tidak ada unsur tarbiban dan unsur atau tarbiban dan masjid tidak boleh. Alasannya itu kalau di area masjid itu yang nanti ada hujan yang seperti itu maka boleh. Ini alasannya. Anda berarti setuju maksudnya nggih? Ya, artinya saja. Rotnya apa? Ngerotnya apa? Takmirannya. Takmir alasan. Berarti batas takmir seperti apa ngoten nggih? Ya, Oh nggih. kalau dia dari unsur kata takmir ini sudah terpakai walaupun tidak di area masjid. Nggih. Karena pada prinsipnya di madrasah ini diajarkan tentang Islam, iman, tentang ibadah. Oke, poin kedua. Ya. Oke. Poin kedua. Poin kedua yang tidak diperbolehkan, saya tidak setuju. Sebentar, nanti aja. Disimpan. Jawaban masalahnya. Disimpan dulu nih. Bapak Khalidawir. Oke. Maka ini lebih baik jawaban yang tidak dibuat untuk selamatan dibawa usul di masjid atau dibuat untuk beli kopi. Oke. Berarti Anda mempertanyakan sebenarnya, bukan mengerot ya, mempertanyakan bagaimana mujawe pertama atau sisi yang mengatakan boleh, sisi takmir itu seperti apa batasannya, sehingga kalau Anda sebutkan bahwa madrasah di samping masjid itu mendukung masjid, bagaimana definisi mendukung ini? Begitu nggih? Karena tadi disangkalkan berarti apapun yang aktivitas lain madrasah kan tidak hanya di situ, bahkan di seberang jalan ataupun yang lain, pokoknya mendukung kedinihan itu disebut dengan support masjid. Itu support agama apa support masjid nggih? Ya itu kesalahannya. Oh, itu kesalahannya nggih. Nggih. Masalahnya adalah tolong Anda batasi definisi takmir itu apa. Itu dong. Oke, terima kasih. Ini mempertanyakan sebenarnya, bukan mengerot bukan, tapi mempertegas, monggo dijelaskan. Sisi takmir itu seperti apa? Dari monggo. Kalau saya mempertanyakan dari yang MBC Goda itu kan penyelewengan itu. Kita mengerot dulu yang mengatakan boleh karena alasan ini bagian dari takmir. Terus gini, kalau bagian dari takmir, soal kan sudah jelas. Kita tidak perlu ngedek-ngedek masalah ketakmirannya, terus letak madrasahnya itu sudah ada di tempat situ. Terus tolong dipertimbangkan dalam takbir mungkin yang dari Buya. Semua itu ketika ada permasalahan seperti itu harus dipertimbangkan masalah adat. Dicontohkan, disinggung dari yang teman tadi, masalah menyediakan kopi dan lain sebagainya. Itu saja boleh. Itu boleh itu. Ya terus, monggo terus dilanjutkan. Ini wa juzu balung darul qayyidi. Oke, sami berarti. Malayu tadu. Malayu tadu meskipun belum diadatkan. Belum diadatkan.